Sakramen imamat, sakramen Indonesia. Belum. Dari yang bagian C, barisan sakramen imamat. Sakramen terbesar sering disebut dengan sakramen imamat. Sakramen imamat melantik seseorang untuk berserta dalam tugas pengurusan yang disebut. Dengan terbesar, seseorang menjadi pemimpin dalam gereja, bukan hanya dalam pelayanan Ekaristi atau dalam pelayanan sakramen lainnya, melainkan dalam seluruh kehidupan gereja, termasuk juga sakramen-sakramen. Sakramen ini melantik seseorang untuk ikut serta dalam tugas perutusan Yesus Kristus. Mereka diangkat dan diakui sebagai wakil Kristus. Ini soal dari halaman 161. Temukan pandangan yang ada dalam teks kitab suci di atas tentang arti perkawinan, tujuan perkawinan menurut teks tersebut, menurut bacaan tersebut, bagaimana sifat atau ciri perkawinan Kristiani, dan yang terakhir bagaimana hendaknya suami dan istri bersikap agar perkawinan tetap utuh dan saling setia satu sama lain. Untuk yang A, keduanya menjadi satu daging, tetapi yang dimaksud ialah hubungan Kristus dan jemaat, dan bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. B. Kesejahteraan suami istri sebagai pasangan keturunan atau kelahiran anak, pendidikan anak, dan kesejahteraan masyarakat. Yang C. Tak terceraikan dan bersifat monogami, atau hanya antara seorang pria dengan seorang wanita dan cintanya tak terbagi. Yang D. Sebaiknya istri tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan, dan sebaiknya suami mengasihi istrimu sebagai Kristus telah mengasihi Tuhan. Halaman 166. Apa yang menjadi dasar dari panggilan hidup untuk menjadi orang imam menurut teks tersebut? B. Apa saja tugas seorang imam menurut kedua teks tersebut? C. Menurutmu, apa yang dimaksud dengan sakramen tahbisan? Dan D. Dukungan apa yang dapat kamu berikan kepada para imam? Yang A. Menjadi seorang imam merupakan sebuah panggilan yang menuntut suatu konsekuensi, yaitu kesediaan untuk meninggalkan segala-galanya guna mengikuti Yesus. Yang B. Seorang imam menjadi pemersatu dan gembala di rumah yang dipercayakan kepadanya. Imam menggembalakan umat baik dalam bidang liturgi, bidang pewartaan, dan bidang persaudaraan, dan bidang pelayanan. Yang C. Hidup panggilan suci merupakan panggilan khusus itu oleh gereja yang dimateraikan sebagai sakramen, yaitu sakramen imamat atau tahbisan. D. Ikut berpartisipasi dalam mendoakan mereka dan ikut serta mengikuti sakramen Ekaristi yang dipimpin oleh para imam. Kesimpulan, mengikuti sakramen-sakramen dengan penuh hati dan tanggung jawab, dan melanjutkan hidup sesuai dengan hal-hal yang diajarkan gereja dalam gereja Katolik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Apa? Boleh tolong dinaikin ke atas. Iya. Sekali lagi. Naik terus. Yang mana? Paling atas. Iya. Stop, atas lagi. Yang benar. Itu udah benar tadi yang bisa main. Nah, ini kan kecil. Dalam gereja Katolik, dasar perkawinan adalah cinta di antara dua orang laki-laki dan perempuan. Maksudnya dua orang laki-laki apa? Kalau ada koma di antara dua orang, laki-laki dan perempuan. Maaf ya. Itu nggak ada koma. Iya maaf. Ya maaf ya. Maaf ya. Terus yang mengikat janji dalam sebuah perkawinan, janjinya tuh apa? Ya janji untuk tetap terus bersama-sama, janji untuk menyelesaikan masalah, dan dalam susah, dalam sakit dan sehat. Terus ada konsekuensinya nggak kalau janjinya itu nggak terlaksanakan? Ada konsekuensinya nggak? Ya ada lah pasti. Apa? Yang pertama kita kan belum nikah, orang tahu, cuman
kalau pernikahan kan bisa jadi nikah. Nah, Apa? itu tuh biasa. Ya nggak tahu. Contohnya Maksudnya apa? konsekuensi dalam kehidupan berkeluarga apa dalam kehidupan yang gereja itu? Dua-duanya. Kalau kehidupan yang gereja itu ya pasti kan setiap perkawinan ada yang masalah tipis-tipis lah. Jadi ya sesuai yang diajarkan dalam gereja tadi yang kita lakukan itu ya yang meluruskan apa yang kita permasalahin. Kalau konsekuensinya ya nggak ada. Kan tergantung dua orang itu menyikapinya. Oke. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada masih dipaksain. Ada minimalnya nggak Bu? Ada minimalnya. 3 sampai 5. 3 sampai 5. Kelima. Tanya lagi dong. Coba turun-turunin lagi tuh. Balik bawah. Pelan-pelan. Coba ini. Yang tadi belum lihat. Boleh. Turun lagi. Lagi selingkuh. Iya. Oi. Sabar lagi baca. Itu yang kejawabannya dong. Tadi dia dulu sabar. Sabar ini jawabannya. Terima kasih. Harus berdiri banget. Pokoknya agak bingung soalnya. Gula. Ya sambil menunggu buat pertanyaan, siapa sih yang boleh menjadi imam? Siapa aja? Nah, syaratnya apa? Yaitu yang itu bisa. Ada. Kok baca buku? Profesional. Seorang pria normal, sehat jasmani dan rohani, dan yang telah menerima inisiasi Katolik. Yang pertama. Yang kedua, bersedia hidup, selibat atau tidak menikah seumur hidup, menyelesaikan pendidikan filsafat, teologi, moral, dan hukum gereja di seminari menengah dan seminari tinggi, dan mempunyai hidup rohani yang baik serta mempunyai motivasi dan cita-cita yang kuat untuk menjadi imam. Dari siapa? Yang kalau nggak pertanyaan biar tutup karena waktunya kita pendek nih. Sabar lagi baca. Aku mau jawabannya nih. Iya, boleh. nih. Hah? Hah? Ini pertanyaannya. Mana ada ibu? Ada Ibu ada mas. Jadi ada setengah pertanyaan. Ya boleh di jawaban. Hah? Jawabannya. Orang sabar. Baru dengar ya. Ayo dong, apa jangan. Turun. Bensin gocek. Ada lagi kan? Turun. Ini biar mereka nggak presentasi. Maksudnya tak terceraikan itu apa? Ya gini, kan biasanya itu kalau nikah gitu pasti di gereja itu biasanya itu diadakan nggak tahu sih ya. Tapi semuanya pasti semua orang itu menikah kan pasti ada janji-janjinya. Biasanya janji itu di gereja. Nah itu bisa di gereja kan. Nah biasanya janji-janjinya itu kayak janji nikah orang di gereja. Orang nanya dijawab didengerin. Ngapain nanya nggak didengerin? Iya, aku dong. Ya pokoknya menurut orang Katolik dan Kristen itu orang yang sudah menikah dan bercerai itu mereka tuh Apa, Cok? dia melanggar peraturan yang tidak Kalau mereka sudah
udah nikah nggak boleh berzina sih? Iya mana sih? Jangan disebut. Kan di sini lo ditanya Iya pemikirannya. Jangan dulu. Di sini kan tadi ditanya kata cerai kan. Nah, kalau misalkan orangnya udah menikah terus cerai, itu dosa. Tapi kalau misalkan salah satunya meninggal, itu boleh. Terus dia nikah lagi boleh? Ya kalau udah meninggal, kalau misalkan salah satu dia meninggal boleh nikah lagi. Emang iya, asal lu pengen poligami. Jangan poligami berpisah dari putusan mati. Kalian setuju nggak sama apa tadi peraturan itu? Menurut kalian sendiri setuju nggak sama apa janji kalau udah nikah kalau udah mati boleh nikah lagi itu setuju? Setuju. Karena kan manusia ini makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Asik. Udah ya, cerita dari kami. Terima kasih. Nah, belum. Nggak jadi nggak jelas nih tanya siapa karena gerombolan saya nggak Excellent. mendengar. Cerita dari kami. Terima kasih. Oke.